siswa semua, perkenalkan nama saya Lamsihar Deborah Boru Tambunan dengan NIM 2261201150. Hari ini saya akan membacakan hasil laporan studi kelayakan bisnis saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Faktur Rahman SEMSI MM. Bab 1, pendahuluan. Berikut merupakan data usaha yang telah saya analisis. Nama usaha yaitu Es Doger, alamat di Jalan Umbansari. Produk yang dijual Es Doger dengan berbagai varian topping seperti topping tape, roti, dan ketan hitam. Alasan pemilik usaha memilih usaha tersebut, yang pertama, karena penjual es doger masih sedikit, maka pemilik usaha memiliki peluang yang sangat besar dalam menjual produk tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, memperoleh pemasukan dalam kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, untuk menjual varian minuman tradisional Jawa kepada masyarakat. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, aspek yuridis. Usaha es doger tidak memiliki izin usaha melalui kantor dinas perdagangan, tetapi memiliki izin melalui RT setempat dengan membayar bulanan sekitar 50.000 setiap bulannya. Izin usaha tersebut hanya sekedar bertemu dan berkomunikasi antara penjual dan RT saja, tidak ada surat atau pegangan apapun yang diberikan RT tersebut. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Berikut ada 4 survei yang saya berikan kepada pelanggan es doger dalam jumlah 16 orang. Yang pertama, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana keterjangkauan harga yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana promosi yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana lokasi produk yang ditawarkan. Dari hasil survei di atas, dapat mendapatkan nilai 5 poin yang dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dinyatakan layak. Yang ketiga, aspek keuangan. Berdasarkan dari aspek keuangan yang saya teliti, yang pertama, biaya investasi sebesar 3.935.000, biaya operasional sebesar 68.747, biaya variabel sebesar 4.125.000, total biaya operasional sebesar 50.324.964 rupiah, benefit sebesar 86.400.000. Dan saya mencari 2 perhitungan. Yang pertama, net present value yang hasilnya sebesar 61.780, besar dari 0, maka dikatakan layak. Yang kedua, perhitungan net B/C rasio dengan jumlah 16.725.742 rupiah, besar dari 1, maka dikatakan layak. Yang keempat, aspek operasi. Dari aspek operasi yang saya teliti, yang pertama, lokasi yang strategis. Menurut saya, lokasi dari usaha es doger ini sangat strategis karena berada di Jalan Umbansari, di depan Gapura Universitas Lancang Kuning, dan dekat dengan kampus PCR. Yang kedua, layout yang menarik. Menurut saya, layout dari usaha ini kurang menarik karena tidak ada hal-hal yang menonjol atau menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, tata letak yang praktis. Menurut saya, tata letak dari usaha tersebut sangat praktis. Yang keempat, teknologi yang sesuai. Teknologi yang digunakan usaha ini tidak ada karena usaha tersebut adalah usaha kecil atau usaha kaki lima. Yang kelima, keuntungan yang maksimal. Keuntungan dari usaha es doger ini terbilang maksimal karena bahan-bahan dari usaha tersebut terbilang murah dan mudah didapatkan sehingga memungkinkan mendapatkan keuntungan maksimal. Yang keenam, penggunaan biaya yang minimal. Usaha ini terbilang mengeluarkan biaya yang minimal karena hanya membeli bahan-bahan yang dibutuhkan setiap harinya dan tidak mengeluarkan biaya untuk karyawan. Yang kelima, aspek manajemen. Dari aspek manajemen yang saya teliti, yang pertama, plan atau perencanaan. Pemilik usaha es doger merencanakan hal dalam mendirikan usaha yang ramai pengunjungnya dan ingin melengkapi peralatan seperti pembayaran virtual dengan menggunakan kris agar pelanggan lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, adanya pelaksanaan sesuai perencanaan. Pemilik usaha telah melaksanakan rencana tersebut dengan mendirikan usaha yang ramai pengunjungnya, tetapi belum melaksanakan pembayaran melalui kris. Yang ketiga, adanya penilaian. Pemilik usaha sudah melakukan yang sesuai dengan yang direncanakan, melayani pelanggan dengan baik dan ramah, serta memberikan kepuasan produk kepada pelanggan. Yang keempat, adanya perbaikan atau evaluasi. Pemilik usaha akan mengusahakan melakukan pembayaran yang lebih efektif agar sesuai dengan yang direncanakan.
Yang keenam, aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan aspek sosial ekonomi yang saya teliti, yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Usaha ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan minuman tradisional yang bisa dinikmati semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja. Usaha ini tidak memiliki lapangan kerja dan tidak memiliki karyawan. Yang ketiga, kontribusi pada ekonomi pemerintah. Pemilik usaha ini memberikan uang kepada RT sebesar 50.000 untuk mendapatkan izin. Yang ketujuh, aspek lingkungan. Berdasarkan aspek lingkungan, yang pertama, identifikasi limbah dan dampak lingkungan. Limbah yang dihasilkan yaitu sampah cup es krim dan sedotan. Yang kedua, dampak lingkungan. Sampah cup es krim dan sedotan dapat mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua, solusi dari dampak lingkungan. Pemilik usaha mengambil solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, yaitu dengan mengumpulkan sampah cup es krim dan sedotan dan membuangnya pada penampungan sampah, serta membayar uang bulanan sampah tersebut. Sekian dari laporan hasil studi kelayakan bisnis saya dengan usaha es doger. Melalui penilaian dari beberapa aspek sebelumnya dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak karena menurut hasil penilaian di atas, usaha ini memenuhi 6 dari 7 aspek yang dinilai dalam studi ini. Saran yang dapat saya berikan adalah sebaiknya pemilik usaha harus memperbaiki layout agar lebih menarik dan dapat menarik perhatian pelanggan. Terima kasih.